Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mursalin wa rahmatal lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa khazanah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara isi kandungan Al-Qur'an itu adalah mengisi kisah-kisah kehidupan umat terdahulu bersama rasul-rasul pembawa risalahnya. Di dalam Al-Qur'an, tepatnya surat Hud ayat 120, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Pemirsa khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di antara 124.000 nabi yang diutus oleh Allah, 313 rasul yang diangkat menjadi nabi, yang diangkat menjadi rasul, dan 25 yang wajib kita ketahui. Dari 25 itu, satu yang kita bahas hari ini pada kesempatan yang mulia ini, yaitunya kisahnya Nabi seorang kekasih Allah, yaitunya Nabi Ilyas alaihissalatu wassalam. Pemirsa khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Ilyas alaihissalatu wassalam ini merupakan keturunan yang keempat dari Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Nabi Ilyas ini menyeru kepada kaumnya, di mana kaumnya ini menyembah berhala yang disebut dengan Ba'al. Di dalam Al-Quran, dalam surat Shafat ayat yang ke-123 sampai 126, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin idh qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Shadaqallahul aliyyul azim. Dan sesungguhnya Ilyas itu benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Ba'al dan kamu tinggalkan sebaik-baik sang pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas menyeru kepada kaumnya yang menyembah berhala yang bernama Ba'al itu. Namun sementara kaumnya itu justru ingkar kepada Allah dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalatu wassalam. Sehingga Nabi Ilyas mereka kejar-kejar dan mereka buru untuk mereka bunuh. Sehingga Nabi Ilyas pun menyelamatkan diri beliau untuk pergi ke rumah-rumah yang sepi dan kosong. Pada pelarian ini ada hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelarian untuk menyelamatkan diri dan nyawanya Nabi Ilyas itu, sehingga Allah pertemukan Nabi Ilyas dengan seorang laki-laki yang soleh. Itulah yang bernama Ilyasa. Kaum muslimin, pemirsa khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sejak pertemuan awal itu, Nabi Ilyas ini membawa kemanapun Nabi Ilyas pergi, selalu membawa Ilyasa ini. Nah, pada akhirnya setelah Ilyasa ini dewasa, kemudian Allah mengangkat Ilyasa menjadi Rasul dan Nabi Allah untuk menggantikan
dakwah atau untuk menggantikan Nabi Ilyas menyampaikan risalah yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Ilyas untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, pada pelarian ini juga untuk menyelamatkan diri, sebuah hikmah juga disampaikan bahwa ketika itu setiap penduduk yang mendengar ada sebuah rumah yang melimpah-limpah makanan yang keluar darinya, keberkahan keluar darinya, banyak makanan yang keluar dari rumah itu, maka penduduk itu bisa pastikan rumah itu pernah disinggahi, pernah didatangi oleh Nabi Ilyas alaihissalatu wassalam. Kaum muslimin pemirsa khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan umat Nabi Ilyas yang ingkar ini? Maka kepada umat Nabi Ilyas yang ingkar, yang hendak membunuh Nabi Ilyas untuk menyampaikan risalah yang dibawanya, maka kepada kaumnya ini ditimpakan musibah, ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kehausan dan kelaparan yang bersangatan. Sehingga sawah, ladang dan lahan pertaniannya umat Nabi Ilyas ini ditimpa kemarau atau panas yang terik, yang bersangatan, yang berkelanjutan, sehingga sawah ladang mereka gersang, ternak-ternak mereka mati bergelimpangan kehausan dan kelaparan. Melihat hal ini yang berkelanjutan, sehingga umat Nabi Ilyas ini hendak menemui Nabi Ilyas untuk bertaubat dan menyampaikan permohonan kepada Nabi Ilyas. Disampaikan agar Nabi Ilyas ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan, agar sawah dan ladang yang gersang ini kembali subur. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menurunkan hujan, sehingga sawah dan ladang mereka itu yang awalnya gersang kembali subur, ternak-ternak mereka kembali berkembang biak dengan cepat, dan kehidupan mereka kembali makmur. Namun tidak berlangsung lama, kaum muslimin pemirsa khazanah dimuliakan Allah. Akhirnya kembali umat Nabi Ilyas ini lupa kepada Allah dan ingkar akan janji yang pernah diikrarkan kepada Nabi Ilyas untuk bertaat kepada Allah setelah diturunkan hujan dan keberkahan kepada mereka. Kaum muslimin pemirsa khazanah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah dan keteladanan yang bisa kita ambil dari sekilas kisah Nabi Ilyas ini. Pertama, begitu besar perjuangan Nabi Allah untuk menyampaikan risalah yang dibawanya, untuk menyampaikan agama ini sampai kepada umatnya. Begitu besar perjuangan, hingga bukan hanya harta, waktu, tetapi nyawa mereka pun dikorbankan agar sampainya risalah yang dibawa mereka ini. Kemudian yang kedua hikmahnya, bahwa siapa orang yang dalam kebaikan menyampaikan kebaikan itu, betul banyak tantangan dan rintangannya, tetapi Allah akan tolong mereka selagi mereka masih berada di jalannya. Kemudian kepada orang-orang yang ingkar kepada apa yang dibawa oleh kekasihnya, kebaikan disampaikan kepadanya, maka ketika itu Allah juga akan bertindak keadilan dengan sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala, maka ditimpakan azab untuk mereka. Namun tidak kalah hebatnya dari hikmah perjalanan Nabi Ilyas ini adalah di mana Nabi Ilyas mencontohkan sebagai seorang pemimpin kaum. Dia mencontohkan menjadi pemimpin yang baik, yang selalu bersedia dan senantiasa membawa umatnya untuk selalu kepada kemakmuran dan mengarahkan umatnya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang luar biasa dalam perjalanan dakwahnya Nabi Ilyas alaihissalatu wassalam ini adalah di mana kita dapat mengambil kesimpulan dari kehidupan umat-umat terdahulu sampai sekarang. Banyak manusia yang hingga saat ini ketika ditimpa sedikit musibah dan sedikit musibah dan bencana, maka mereka pasti langsung ingat kepada siapa yang memberi musibah itu. Tetapi ketika mereka telah diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berapa umat, tidak berapa manusia yang ingat kepada siapa yang memberikan nikmat itu. Hadirin kaum muslimin, pemirsa khazanah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka renungannya adalah yang terakhir, pada golongan yang manakah kita hari ini? Apakah termasuk pada golongan yang pertama
yaitunya orang yang hanya ingat kepada Allah tatkala ditimpa kesulitan dan musibah, ataupun dalam golongan orang yang selalu ingat kepada Allah dan istiqomah tatkala ditimpa, baik ketika ditimpa musibah ataupun tengah menikmati kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu istiqomah dalam ketaatan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.